Ya, namun ternyata pemanfaatan kartu Indonesia Pintar ada yang salah sasaran. Hampir 100% siswa di salah satu sekolah SMA favorit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ternyata ini menerima beasiswa program Indonesia Pintar. Padahal siswa yang bersekolah di sini umumnya kaum yang mampu. Hal ini tentu saja disayangkan sekolah lain. Sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang memiliki prestasi, akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui program Indonesia Pintar. Perkenalkan, nama saya Rizky Maimunah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nama saya Dila Santi dari Administrasi Negara dan Budaya sebagai salah satu penerima KIP kuliah. Sangat terbantu. Untuk prosesnya itu ribet prosedurnya karena harus mengumpulkan surat-surat, lampiran-lampiran seperti total gaji orang tua, total pajak orang tua, biaya listrik dan lain sebagainya. Mengadasi terjadinya suatu ketimpangan tersebut sehingga itu tidak tepat sasaran gitu. Yang pertama mungkin menurut saya sendiri itu dari KIP kuliah sendiri itu masih kurangnya monitoring yang kuat yang mengikat gitu, sehingga itu masih terjadi, masih ada celah-celah sehingga banyak orang yang bisa mungkin seperti memasukkan datanya untuk bisa sekedar mendaftar sebagai peserta KIP kuliah tersebut. Tapi menurut saya dari sekian sebab yang ada itu pasti sebab utama dan terbesar yang menjadi alasan kenapa masih ada aja yang tidak tepat sasaran itu karena dari dalam diri setiap individunya tersebut. Karena kan kalau misalnya kita bicara setiap individu pastinya kalau kita jujur, kalau kita mempunyai nilai-nilai Pancasila dalam dada masih terus melandasi semua kehidupan kita, pasti kita tidak akan bertindak seburuk itu gitu untuk memasukkan data yang ada ya gitu. Menurut saya ya mas, kan kebetulan saya ini juga penerima KIP gitu ya mas. Oh gitu ya. Menurut saya kalau KIP yang salah sasaran itu miris sih mas. Karena kan KIP, program KIP itu sendiri dibuatkan untuk mahasiswa yang dikatakan kurang mampu ya. Jadi kalau salah sasaran kan berarti kayak miris gitu kan. Masa sih mereka-mereka yang mampu dapat bantuan KIP gitu kan kayak ya kurang lah mas. Hal gini, teman saya itu ya termasuk saya ya, saya kan ya pakai handphone kan ya iPhone gitu. Tapi kan kayak dilihat kan orang yang pakai iPhone kan ya bisa dikatakan mampu ya. Tapi kenapa dia menerima KIP gitu kan kayak kurang make sense aja kan. Tadi kan mas bilang mas dapat KIP ya mas? Iya. Dari KIP itu masnya dapat apa aja sih mas? Kalau dari KIP itu ya dapat uang saku sama tanggungan ini UKT. Jadi UKT-nya itu ditanggung dari KIP itu. Saku ini sebenarnya gini kan, saya untuk UKT sendiri itu kan udah dari orang tua ya mas. Yeah. Jadi setelah menerima KIP, jadi uang saku sama uang tanggungan UKT itu masuk ke dompet saya mas. Gitu ya. Saya buat ngopi, saya buat beli jajan, ya buat senang-senang gitu aja mas. Sebenarnya kayak agak mikir juga sih kan, ini uang bantuan buat kita kuliah yang sebenarnya buat teman-teman yang bisa dikatakan kurang mampu gitu mas. Jadi ya gimana mas, ya namanya enak gitu. Iya. Sangat disayangkan ya, karena hal salah sasaran itu sudah sering terjadi di beasiswa ini, dan saya pribadi emang kurang tahu ya untuk verifikasi berkasnya gimana, karena padahal di situ sudah mencantumkan lampiran seperti gaji orang tua dan biaya-biaya lainnya yang sudah diakumulasikan. Karena kita semua tahu gitu ya bahwa kuliah ini mempunyai banyak peminat yang mungkin turun nilai
pendaftaran itu sendiri gitu, mereka sebenarnya layak atau tidak sih gitu untuk mendapatkan KIP kuliah ini, sehingga dapat dikatakan bahwa mungkin minimnya kesadaran ya dari anak-anak tersebut, sehingga mereka terpaksa atau juga sengaja untuk memakai data palsu. Oke, terima kasih untuk pendapat yang sudah diberikan tadi. Terakhir, apa saran mungkin yang bisa Anda ungkapkan untuk program KIP kuliah ini untuk kedepannya? Untuk sarannya sendiri ya, semoga dari pihak KIP kuliah sendiri itu bisa melakukan cek data yang lebih valid dan juga kredibel gitu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi seperti saat ini. Juga saya ingin ini ya sedikit saran aja gitu untuk kepada calon-calon pendaftar yang nantinya mungkin akan mendaftar KIP kuliah. Semoga nantinya kita bisa bersifat bijaksana, bisa lebih jujur lagi gitu dengan apa yang keadaan yang kita alami sekarang. Kalau kita merasa kita ini layak menerima KIP kuliah, ayo daftar gitu. Cuman kalau misalkan tidak dan kita merasa bahwa di luar sana masih banyak penerima yang lebih layak daripada kita, ya